Indonesia merupakan negara yang mengirimkan jamaah haji terbesar di dunia. Jumlahnya mencapai 221.000 orang. Mereka berasal dari desa, dari kota, kemudian berkumpul di Arab Saudi. Di sana kemudian mereka beribadah, beraktivitas, namun juga merindukan makanan khas Indonesia, kemudian juga merindukan kosakata, percakapan khas daerah masing-masing. Dan melihat situasi seperti itu, pemerintah kemudian merencanakan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi. Bersama kami di sini ada Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Indonesia, Bapak Haji Muhammad Erick. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Erick. Pak Erick, kita ingin tahu nih, Bapak Erick sebagai Menteri BUMN sekaligus juga Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah melihat peluang strategis Kampung Haji Indonesia itu seperti apa, Pak Erick? Luar biasa, karena kembali kalau kita lihat visi kerakyatan Bapak Presiden yang sudah beliau selalu sampaikan, beliau memang kan selama ini fokus kepada tidak hanya tentu kesehatan, pendidikan, kebutuhan-kebutuhan dasar daripada masyarakat atau rakyat Indonesia pada umumnya gitu. Betul. Tetapi yang menarik, nah kalau kita lihat masalah visi beliau mengenai Kampung Haji ini. Oke. Karena beliau menyadari mayoritas penduduk Indonesia kan Muslim. Ya, memang kita sudah tidak lagi negara Muslim terbesar di dunia, karena kalau tidak salah data-data lain Pakistan sudah menyusul kita. Ya. Dan tentu beliau melihat ini kebutuhan masyarakat kita, apalagi tidak hanya secara kegiatan biasa, tetapi ini juga sebagai kegiatan ya spiritual, agama yang harus benar-benar dilayani. Beliau suka menyampaikan kita harus melayani bangsa-bangsa yang datang dari luar negeri. Ya, apalagi kita salah satu potensi tourism juga di Asia Tenggara. Tetapi jangan lupa melayani bangsa sendiri itu yang jauh lebih penting, ya. Kita harus benar-benar bisa menyatukan daripada seluruh kebutuhannya. Nah, salah satunya tadi Kampung Haji ini memang visi beliau ingin memastikan bagaimana kita menyediakan seluruh fasilitas pelayanan umroh dan haji ketika tentu di sana, ya, ketika beribadah tentunya. Tetapi perlu juga efisiensi yang mendalam. Ya, apa contohnya? Tentu dengan ada Kampung Haji ini, Pak Presiden selalu kan biasa efisiensi, efektif. Kita bukan tidak mungkin bisa memotong biaya haji yang tinggi. Oh, artinya biaya haji akan lebih murah nantinya? Secara teoretikal, ini kan tapi kan prosesnya masih berjalan. Contoh misalnya, kalau biasanya kita haji memakan waktu lebih dari 20 hari. Itu kan pasti karena ada dua hal. Satu karena fasilitas penginapan dan juga penerbangan untuk pergi dan kembali. Nah, ini kan sekuensinya seperti itu. Betul. Nah, kalau ini bisa dikurangi, kan ini juga menekan biaya. Betul. Nah, selain itu juga apa yang beliau pikirkan tadi sama disampaikan. Jangan sampai ketika kita merupakan ya terbesar umroh dan haji. Betul. Umroh itu bisa 1,5 juta. Iya, 1,5 juta. Nah, tetapi produk-produk di belakangnya itu buatan Thailand. Iya. Buatan Malaysia, buatan Vietnam. Gitu. Ikan Thailand, ya, ikan patin. Artinya apa? Kan sebuah ekosistem yang kita juga bisa isi. Betul. Kalau di Kampung Haji itu kita punya integrated, ya, yang namanya catering dan lain-lain. Belum lagi pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Dokter-dokter bisa diterjun ke sana. Itu yang kita kan melayani bangsa sendiri itu sesuatu yang terhormat gitu. Nah, ini yang kita melihat visinya beliau ini yang memang ketika saya sebagai pengawas Dewan Danantara
Pak Rosan menyampaikan, saya bilang, oh Pak Rosan, ini tugas mulia Pak Rosan sebagai CEO Danantara, ini berkah, ya kan? Dan tentu waktu itu Pak Doni juga menyampaikan, ya saya sangat mendukung dan sangat positif gitu. Jadi ya sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, sebagai juga pengawas Dewan Danantara, betul, ya kan? Betul. Dan juga ya tentu sebagai masyarakat biasa yang melakukan umroh dan haji tentunya. Nah ini hal-hal yang saya rasa visi kerakyatan kebangsaan yang luar biasa dari Bapak Prabowo, Bapak Presiden. Berkaitan dengan penguatan ekosistem haji dan umroh tadi, sempat disinggung oleh Pak Erik tadi ya. Berarti keberadaan kampung haji ini juga nanti akan menguatkan pembiayaan keuangan, sektor keuangan syariah. Salah satunya kan kalau kembali tidak salah hitungannya, ketika kita bicara umroh dan haji itu transaksinya akan lebih besar di tentu Saudi Arabia. Betul. Ya, kalau tidak salah hampir 70% kalau nggak salah. Nah, kalau itu kita bisa seimbangkan, di mana sistem daripada finansial syariah perbankan kita bisa menjadi satu kesatuan di situ, itu kan kita bisa menarik kembali transaksi-transaksi itu ke dalam negeri. Nah ini. Nah kenapa finansial syariah ini dibutuhkan? Seperti kita sekarang sudah punya Bank Syariah Indonesia yang BSI. Hasil penggabungan tentu BRI, Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Tapi alhamdulillah BTN juga sekarang sudah melahirkan Bank Syariah baru, Bank Syariah Nasional. Bank Syariah Nasional. Nah, di mana Bank Syariah Nasional ini tentu kita kembali, kita tidak boleh membuat market ini monopolistik. Ya, sehingga kalau ada BSI, sekarang lahir BSN, yang saya dengar cukup agresif di pasar, ini kan ada keseimbangan. Tetapi melihat tadi financial syariah, ini kita juga punya backbone suportif dalam tadi umroh dan haji ke depan. Nah ini yang saya rasa ini menjadi solusi yang baik untuk payment system dan lain-lain. Bahkan yang namanya visa daripada haji itu kan dengan pemerintah Saudi kita sudah ada kerjasama. Betul. Sehingga diselesaikan di sini, waktu ke sana sudah tidak. Nah yang kita lagi dorong, nah umrohnya gimana? Nah, kalau negara lain bisa, saya dengar kalau nggak salah di Inggris sudah bisa, di beberapa, ya, Indonesia harus bisa mengenai umroh ini. Nah, ini yang kita juga salah satunya melakukan perbaikan fasilitas tentu di bandara, di airport. Gitu. Dengan adanya terminal khusus haji umroh itu ya? Iya, terminal khusus umroh haji ini dari tim Republika sudah melihat. Siap. Bagaimana kita kembali juga memanusiakan bangsa kita sendiri. Ya, di mana kalau kita lihat dulu yang mau mengantar tidak ada fasilitas sholat, kepanasan, ya kan? Sekarang kalau dilihat di Terminal 2 itu sudah ada fasilitas yang mumpuni. Luar biasa. Ya, bahkan ketika menjemput pun ya sudah ada fasilitas lainnya. Kita ada masjid yang luasnya 3.000 meter itu untuk ini. Lalu juga ada fasilitas-fasilitas lain di situ seperti makanan, minuman, termasuk integrasi untuk imigrasi, bea cukai, semua kita mudahkan. Luar biasa. Nah ini yang kita lihat melayani bangsa kita itu terhormat gitu. Dan hal-hal inilah nanti di Terminal 2 ini yang alhamdulillah sudah diresmikan oleh Bapak Presiden waktu itu. Luar biasa, Bapak Presiden. Ini hal yang menjadi sebuah yang positif ya. Jadi Bapak Presiden mendorong kami ya menteri-menterinya bekerja sama mesti kompak ya, Badan Haji, Menteri Agama, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, ya Menteri Imigrasi, ini menjadi suatu tim. Dan yang kebetulan saya Menteri BUMN ya kebetulan beberapa penugasan tetap di kami ya kan, karena Danantara itu kan operasional dan investment. Betul. Tapi penugasan kami nah seperti tadi yang namanya umroh dan haji ini salah satu tadi bagaimana kita mengkonsolidasi ekosistem itu ya sebagai supporting system daripada pelayanan kepada bangsa kita gitu. Kalau boleh saya bilang mungkin bukan sekedar
kerja pemerintah tapi khidmah kali ya Pak Erik. Ya, ini mah berkah, kerja berkah itu. Iya. Nah, ketika ditugaskan ya saya bilang ya ini hal yang sangat harus kita dukung positif ya, sebagai juga bagaimana kita melayani bangsa kita yang ingin melakukan ibadah tentunya. Pak Erik, gimana sih pengalaman, perasaan pribadi Pak Erik ketika melayani orang? Ya, kembali kalau melayani orang beban jangan. Malah capek-capek, malah sakit hati ya Pak Erik. Melayani itu kan sesuatu ya kemauan dari kita sendiri. Bisa nggak kita benar-benar ikhlas melakukan pelayanan itu? Ikhlas. Kata kuncinya ikhlas ya Pak Erik. Bukan karena tugas harus, tapi harus ikhlas gitu. Dan tentu Pak Presiden selalu mendorong kami, para menterinya, harus ikhlas melayani bangsa, negara, rakyat Indonesia, apalagi kalau mendapat kesulitan. Nah inilah kenapa beliau mendorong juga yang namanya tadi pembangunan ekosistem umroh dan haji ini. Ya setelah airportnya, setelah sistem paymentnya, financial syariahnya, ya nanti ya kampung haji ini menjadi hal yang luar biasa dalam sejarah bangsa kita. Kalau bangsa lain seperti Malaysia bisa, kenapa kita nggak bisa? Ya statement-statement beliau kan selalu bilang kita ini bangsa besar, masa kita kalah? Nah ini optimisme yang harus dilihat juga kepada visi kerakyatan beliau itu gitu. Dan ini saya rasa kekompakan tim Kabinet Merah Putih ini luar biasa ya. Saya juga di sini bukan berarti sebagai Menteri BUMN saja ya, tapi saya menyampaikan ini karena ini program besar Bapak Presiden, hasil kerjasama ya tadi Menteri Agama, Badan Haji, ya kan, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, kami di BUMN, Danantara, ya ini Presiden selalu mendorong ini kerjasama. Jadi bukan kerja individu, tapi visi hanya dari beliau. Kita harus selesaikan misinya. Ah, itu. Ujungnya Pak Erik, apakah ini seperti yang sering Pak Erik katakan bahwa kampung haji dan kerja-kerja ekonomi syariah yang lainnya yang selama ini sudah berjalan itu akan menjadikan Indonesia sebagai mercusuar ekonomi syariah? Ya harus. Kalau kita lihat ranking kita kan masih banyak tertinggal. Ketika saya sebagai Menteri BUMN dan juga dapat dukungan dari masyarakat ekonomi syariah waktu itu dan tentu pemerintah, DPR, kita memerjerkan BSI, ya Bank Syariah. Itu kan awal-awalnya mungkin di ranking bank nasional masih di luar 10 besar. Sekarang sudah 5 besar. Luar biasa. Ya. Lalu kalau kita lihat juga ketika kita awal-awal menggabungkan ranking bank syariah Indonesia itu di dunia mungkin ranking di atas 10. Sekarang sudah masuk kalau tidak salah 9 besar. Luar biasa. Nah ini kan artinya potensi ini yang belum dimaksimalkan kalau kita konsolidasikan, ya tidak mungkin BSI akan tembus top 5 dunia sebagai syariah banking dan menyusul nanti juga bank syariah negara yang baru lahir ya mungkin bisa juga top 10 gitu kan. Berarti akan semakin cepat deh Pak Erik. Ya itulah yang kita bilang, kita harus berkompetisi dengan bangsa lain, tetapi kita fokusnya bagaimana market dalam negeri ini kita konsolidasikan, kita efisiensikan, kita profesionalkan, kita buat transparan, ya pelayanan juga maksimal buat bangsa kita, ya. Dan tentu kita lihat bagaimana secara ekonomikalnya ini akan terus bertumbuh. Dan akhirnya ekosistem ini berpihak kepada kita. Jangan kita membangun sebuah ekosistem yang berpihak kepada orang lain. Ya, kita harus benar-benar berpihak kepada tentu ekonomi dan bangsa kita. Kembalinya kepada masyarakat Indonesia itu. Iya, dan seluruh sistem ekonominya. Pak Erik, satu lagi. Mungkin ini pertanyaannya agak... Ini terakhir kali. cuman ini saya selama ini mengikuti pidato. Kan nanti bisa wawancara terus. Jadi Pak Erik itu sering menggunakan kata mercusuar. Nah, ini karena Pak Erik dulunya suka main di pinggir laut atau gimana Pak Erik? Ya enggak. Gini, mercusuar itu kan sebuah bentuk yang kadang-kadang dianggap negatif, tapi sebenarnya banyak positifnya.
tinggal bagaimana kita memaknakan itu. Ya, saya juga sering bicara, ya jangan sampai membuat menara gading. Artinya apa? Yang keras, tajam, akhirnya berjarak. Nah, mercusuar itu kan sangat bermanfaat kalau kita melihat ya di daerah-daerah tertentu yang tentu dalam kondisi gelap, tidak tahu arah. Oh, itu ada tanda. Tanda itu jalan kanan kiri itu kan sebagai guidance gitu. Cuman kalau dia dilihat sendiri, ini ngapain orang bangun tower di pulau terpencil, ya kan? Nah, itu kan konteks-konteks yang saya rasa tidak bisa dilihat satu sisi saja. Nah, sama. Kalau kita bicara juga proyek mercusuar, ya banyak salah diartikan seakan-akan itu negatif. Ya, contoh, kalau kita bicara hilirisasi, awalnya juga banyak bicara mercusuar. Tapi kan realitanya enggak. Kita bagaimana proses daripada bahan baku kita harus menguntungkan tadi supply chain kita kepada dunia. Ya, contohnya salah satu nikel. Nah, itu contoh salah satu. Ya, nah, jadi hal-hal ini tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja. Ya, dan semua pasti kita dalam membangun, contoh misalnya ketika ada renovasi airport, Terminal 1, Terminal 2, itu kan orang lihat, oh ini apa nih? Pemborosan. Ternyata kan tidak. Iya. Waktu itu kita sampaikan kepada Bapak Presiden, kita tidak lagi perlu membangun Terminal 4 untuk menaikkan kapasitas menjadi 100 juta. Nah, itu kan penghematannya hampir 14 triliun. Tetapi dengan penghemat 14 triliun itu, 1 triliun lebih kita gunakan buat renovasi Terminal 1, 2, dan 3. Yang 2 itu salah satunya untuk umroh haji, dan Terminal 3 itu nanti buat low cost carrier. Nah, itu kan kita bisa lihat gitu. Nah, ini kan impact yang ini kita rasakan. Nah, jadi sama kembali untuk umroh haji sendiri, saya rasa Presiden minta terus menekan harga daripada cost structure dari umroh dan haji. Ya, tentu salah satu solusinya bagaimana tadi jumlah atau hari tinggal kita itu bisa dipersingkat di haji, betul, dengan memperbaiki ekosistem yang ada, entah menambah jumlah pesawat, entah menambah tadi kampung haji dengan ekosistemnya, semua kita bisa tekan, akhirnya tidak masyarakat yang ingin menunaikan ibadah tidak merasa terbebani, dan pemerintah hadir di situ. Nah, ini yang kita harapkan juga. Konteks ini ya kembali kampung haji ini jangan dilihat mercusuar, tapi ini benar-benar sebuah visi Bapak Presiden, Bapak Prabowo untuk memberikan solusi bagaimana efektif daripada umroh dan haji ini biayanya bisa ditekan di kemudian hari, dan ekosistem daripada perhajian yang tadinya umroh dan haji itu bergantung kepada negara lain, kita bisa ambil sebagian kembali. Di mana supply chains-nya, apakah tadi cateringnya, kesehatannya, ataupun transportasinya, sistemnya, dan lain-lainnya. Ya. Dan tentu kembali kuncinya, beliau ingin melayani bagaimana para jemaah yang melakukan ibadah ya untuk umroh dan haji. Dan kadang-kadang yang selalu kita lihat dalam foto-foto ketika menjalankan umroh haji juga, yang rentan, yang tua itu ya dengan kampung haji ini saya yakin nanti akan dilayani jauh lebih baik. Ya, karena itu yang memang yang kondisinya kita harus prihatin. Ya. Baik Pak Erik. Terima kasih. Dari pembicaraan hari ini kita bisa dapatkan hal-hal inspirasi mengenai kampung haji itu merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia yang kini dipimpin Presiden Prabowo Subianto untuk lebih banyak melayani masyarakat Indonesia. Kemudian tadi ada kata kunci tentang keikhlasan dalam melayani. Kemudian juga penguatan ekonomi syariah untuk pengembangan Indonesia. Terima kasih banyak Pak Erik atas wawancara hari ini. Dan Sobat Republika, demikianlah wawancara kita dan kita akan ketemu lagi di special interview Republika yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.